Selamat sore teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Kembali berjumpa di konten yang sangat sederhana. Kali ini saya berbagi berolahraga menggunakan media samsa di usia lanjut. Nah teman-teman, banyak video yang coba saya share ataupun berbagi pengalaman dengan topik berolahraga menggunakan media samsa di usia lanjut. Tapi sebelum ke tutorial, saya akan coba untuk berbagi sebagai pandangan bahwasanya ketika kita berolahraga di usia lanjut, banyak juga teman-teman saya ajak diskusi penggunaan samsanya sama dengan seperti kita masih usia bujang ataupun di kala menjadi atlet gitu. Namun bagi saya, karena di usia bujang juga sering menggunakan media samsa, di saat itu pun saya bercita-cita gimana teknik ataupun caranya atau pola-pola apa yang kira-kira kita akan bisa lakukan di usia lanjut. Seperti saya sekarang di 2 Januari 2025 sekarang ini, saya sudah berusia 63 tahun, tetapi penggunaan media samsa sebagai partner olahraga merupakan suatu hobi. Hanya saja memang ada beberapa hal yang coba saya sering berbagi, yaitu penggunaan ataupun pola-pola yang kita lakukan di depan media samsa tersebut. Nah, untuk penggunaan samsa di usia lanjut, tentu secara alami kita harus pastikan atau kita samakan persepsi bahwasanya paling tidak tenaga ataupun gerakan-gerakan apa yang kita lakukan di saat bujang ataupun di masih menjadi atlet itu akan sangat berbeda ketika kita sudah berusia, apalagi seperti saya sekarang sudah 63 tahun. Hal tersebut sebagai usia tidaklah menghambat ataupun menurunkan semangat saya berolahraga menggunakan media samsa, teman-teman. Ya, karena saya punya beberapa pola-pola yang sering yang saya sampaikan tadi, berbagi pengalaman di channel YouTube yang sangat sederhana. Salah satu diantaranya tutorial yang coba saya akan bawakan kali ini hanya melakukan gerakan satu tenang lurus ke depan, di mana sifatnya adalah menggunakan lentingan atau mendorong samsa yang datang ke daerah atau pertahanan kita. Nah, samsa yang mengayut seperti penggunaan sekarang ini, teman-teman sudahlah pasis bahwa di saat samsa akan datang ke daerah pertahanan, tentu dia akan mengandung tenaga, artinya karena ayunan tersebut menambah berat badan untuk menekan ke daerah posisi kaki ataupun tangan yang kita gunakan untuk menyentuh badan samsa. Nah, hal ini yang harus dipolakan. Kita dapat perhatikan gerakannya hanya simpel saja yang saya lakukan kali ini, melakukan gerakan tendangan dengan menggunakan tapak kaki. Namun ketika samsa sudah berada pada posisi lurus, artinya tegak lurus dari atas ke bawah, dan baru saya hentakkan dengan menggunakan dorongan ke depan samsa. Nah teman-teman, penggunaan samsa di usia lanjut seperti saya ini dengan durasinya sangat pendek sekali, saya cepat berkeringat karena cukup lumayan juga tenaga yang kita gunakan untuk mendorong atau menahan samsa ketika datang dari ayunan tersebut. Selanjutnya kita lakukan gerakan menekan ataupun istilah saya adalah mendorong ke depan, itu cukup memerlukan energi. Dan berolahraga dengan timing ataupun dengan kuantitas tidak terlalu cepat ataupun menggunakan teknik strong. Inilah yang saya maksud. Sepertinya kita di usia lanjut itu kalau seandainya masih tetap senang ataupun menggunakan media samsa sebagai partnernya, ya tentu kita harus lakukan apa yang saya sampaikan tadi. Secara speed akan mengalami kelambatan. Bagi saya adalah hal ini tidak masalah, artinya kita bermain santai saja di depan samsa. Akan tetapi beberapa hal yang dapat saya poinkan ketika kita berolahraga menggunakan media samsa seperti menendang ini, katakanlah kita mengangkat kaki. Nah, perhatikan angkatan lutut ketika akan mendorong ke depan. Di angkatan lutut paling tidak sejajar ataupun di atas pusar kedua gerakan.
gerakan kita akan terpacu oleh datangnya samsa. Artinya tanpa disadari kecepatan kita menendang tergantung daripada secepat apa kita mendorong samsa ke darah depan. Karena semakin cepat kita mendorong samsa ke depan, tentu kembalinya pun dia akan lebih cepat. Nah, kalau kita mau bergerak dengan lambat, ya kita lakukan gerakan secara perlahan-lahan. Tetapi bagi saya sebaiknya, karena kita tidak akan melakukan suatu event ataupun pertandingan, penggunaan media samsa di usia lanjut seperti ini kita santai saja. Nah, seperti sekarang, perhatikan kembali ketika kita mendorong samsa dengan ayurannya ya cukup jauh ke belakang, tentu juga dia akan secepat itu juga datang ke daerah pertahanan kita. Mendorong dan juga menahan samsa ketika datang ini cukup memerlukan energi. Akan tetapi karena ada benda ataupun media yang kita gunakan untuk melakukan gerakan tersebut, saya pikir karena itu hobi ataupun karena kita fokus dengan gerakan mengangkat kaki, mendorong, kemudian bertahan dengan menahan lajunya samsa datang ke daerah pertahanan kita, yang kembali kita lakukan dorongan, inilah yang membuat artinya kita tidak akan menjadi bosan dalam satu fokus ini. Nah, kalau seandainya kita bandingkan menggunakan pertahanan kita, yang kembali kita lakukan dorongan, inilah yang membuat artinya kita tidak akan menjadi bosan dalam satu fokus ini. Nah, kalau seandainya kita bandingkan menggunakan samsa dengan tidak menggunakan samsa, ketika mengangkat kaki, ya bagi saya ya tentunya akan sedikit mengalami pengurangan gerak ataupun jenuh ketika tidak menggunakan media. Karena kita menggunakan media seperti apa yang saya sampaikan tadi, itulah yang membuat motivasi ataupun kita cepat bertahan dan juga mendorong media samsa. Kalau seandainya kita hanya senang mengangkat kaki kemudian mendorong ke depan, kemudian menaruh kaki di bawah lagi secara silih berganti, kebosanan mungkin akan lebih cepat terasa daripada menggunakan media seperti samsa ini. Nah, teman-teman, sebenarnya banyak cara kita dapat menggunakan media samsa secara perlahan-lahan. Yang penting pola apa yang saya sampaikan tadi, kita siapkan dulu polanya. Pertama kita santai, kedua tidak boleh buru-buru menggunakan baik itu menendang ataupun sifatnya memukul, karena samsa yang datang tersebut sekali lagi dia membawa ataupun mengandung tekanan ke daerah pada samsa. Nah, kalau hal ini atau secara pakem ataupun pola kita tidak dapatkan, saya pikir inilah yang membuat kebanyakan teman-teman menjadi bosan menggunakan media samsa ketika kita berbicara di usia lanjut. Suasana santai ataupun tidak keburu-buru adalah poin ataupun merupakan hal pertama yang perlu kita perhatikan. Dan bergerak walaupun dengan satu gerakan saja, apa yang saya sampaikan tadi secara konsisten, kurang lebih saya lakukan gerakan ini karena saya edit sedikit videonya hampir 20 menit begitulah. Ya tentu dengan 20 menit mengasuh sekian menit. Nah, selanjutnya kita lakukan gerakan kembali. Bergerak dengan satu gerakan, tentu hal ini teman-teman dapat perhatikan bahwa otot-otot yang ada pada tumit, terus lutut, paha, pinggang, pinggul, perut, termasuk juga dada, ya leher, semuanya lah kena tangan kita juga bergerak. Dan secara perlahan-lahan dia akan mengalami suatu kolaborasi. Artinya kerjasama di antara otot-otot baik itu tumit, paha, pinggang, pinggul, dada, semuanya akan bergerak. Nah, sehingga karena secara konsisten walaupun dengan durasi ataupun istilahnya volume kuantitas yang kita lakukan pelan-pelan, karena terus berkesinambungan, tentu hal ini akan juga membuat tubuh kita menjadi panas. Nah, pola-pola seperti inilah yang saya maksud diantaranya penggunaan media samsa di usia lanjut. Kita harus dapat atau menyiapkan teknik ataupun polanya dulu. Nah, teman-teman, berbicara berolahraga di usia lanjut, banyak juga yang teman-teman saja sharing, banyak yang masih menggunakan pola dengan speed ataupun power terlalu full, dan termasuk juga
ada anggapan berolahraga itu harus mungkin 1 jam, 1,5 jam, 30 menit, 50 menit dan lain sebagainya, dan tentu dalam suasana mood yang bagus. Nah, hal ini bagi saya karena pola-pola yang saya coba gunakan, olahraga di selanjut itu merupakan melatih atau melastisitaskan otot-otot kita agar tetap bisa bekerja sama di antara satu otot dengan otot yang lain, walaupun dengan tidak secara berjam-jam, kan, tetapi secara konsisten. Artinya satu hari pun saya kadang bisa berolahraga sampai 3 kali gitu, 3 atau 4 kali. Artinya pertama sampai 5 menit, nah selanjutnya terkadang juga 5 menit berikutnya. Setiap olahraga tersebut saya tidak mempersiapkan waktu harus 30 menit, 1 jam. Akan tetapi untuk memanaskan suhu tubuh atau mengkolaborasikan di antara satu otot dengan otot yang lain, saya cukup dengan 5 menit, terkadang 10 menit. Nah, kalau berolahraga 3 kali saya katakan tadi depan dalam sehari, nah, contohnya ketika bangun terkadang saya juga gunakan jongkok yang sering saya peragakan pada video ini, tentu dengan durasi waktu yang pendek. Artinya jongkok bangun sedikit, nah tentu push up juga di daerah tangga ya, karena saya banyak mempunyai pola berolahraga dengan menggunakan media kursi, dengan menggunakan seperti samsa, termasuk juga tangga-tangga yang ada di rumah. Nah, pola-pola seperti itu saya gunakan sedikit untuk memanaskan suhu tubuh, sehingga dalam berolahraga yang saya sampaikan tadi di depan ya tidaklah harus sampai 30 menit, 41 jam, dengan 5 menit ataupun 3 menit untuk memanaskan suhu tubuh. Hanya saja dilakukan secara konsisten. Nah, hal ini yang membuat pertahanan suhu tubuh saya ataupun dalam latihan otot-otot selalu harus ada kerjasamanya. Saya berpikir dalam kondisi di usia yang 63 sekarang ini, dengan memanaskan suhu tubuh setiap saat begitulah, begitu ada kesempatan, terkadang juga dalam malam-malam ketika suasana sudah santai sambil membuka WA ataupun membaca informasi-informasi tentunya melalui HP, saya luangkan waktu sejenak untuk melakukan terkadang jongkok bangun sedikit, apa yang video-video yang saya sampaikan atau posting di channel ini, termasuk juga push up ringan yang setengah push up, begitulah saya sampaikan dengan menggunakan meja kursi ataupun tangga. Nah, hal itu yang membuat suhu tubuh ataupun otot-otot kita selalu dalam keadaan panas ataupun hangat. Nah, walaupun secara kesehatan saya tidak pernah membaca informasi-informasi, tentunya melalui HP, saya luangkan waktu sejenak untuk melakukan terkadang jongkok bangun sedikit, apa yang video-video yang saya sampaikan atau posting di channel ini, termasuk juga push up ringan yang setengah push up, begitulah saya sampaikan dengan menggunakan meja kursi ataupun tangga. Nah, hal itu yang membuat suhu tubuh ataupun otot-otot kita selalu dalam keadaan panas ataupun hangat. Nah, walaupun secara kesehatan saya tidak belajar banyak, namun ketika darah kita, artinya otot kita bergerak secara terus, dan tentu akan mempengaruhi peredaran darah. Nah, dengan peredaran darah yang bagus, kita berharap suhu tubuh kita dari peredaran dari seluruh tubuh akan menjadi lebih bagus. Nah, harapannya tentu kita semoga dalam keadaan sehat-sehat ataupun dalam kondisi paling tidak ada motivasi. Nah, teman-teman, sekali lagi video ataupun pengalaman yang saya coba bagi di channel YouTube yang sederhana ini sangatlah simpel, sangatlah to the point, saya katakan. Pengambilan gambar ataupun teknik untuk membuat videonya pun saya lakukan secara alami saja. Nah, karena sampai hari ini memang
maaf aja di channel saya ini saya tidak perlu gunakan untuk hal mendapatkan penghasilan ya, karena saya hanya berbagi pengalaman itu saja, di samping untuk mendokumentasikan diri. Tentu apa yang saya buat setiap melakukan olahraga, saya membuat konten. Di samping itu juga ini merupakan salah satu cara untuk memotivasi diri agar tetap bisa ataupun semangat dalam melakukan olahraga. Nah ini teman-teman, tadi gerakan tadi yang cara mendorong seperti sekarang ini cukup lumayan tenaga ataupun power kita gunakan, karena istilahnya seperti kita bermain, sehingga tenaga yang kita gunakan untuk menahan, untuk mendorong, apalagi gerakan yang melebihi 5 kali 6 kali itu ya cukup lumayan sebenarnya. Tenaga kita terkuras, tetapi karena kita menggunakan media ataupun pola yang kita gunakan secara teknik apa yang saya sampaikan tadi, tentunya dalam kejenuhan paling tidak akan mengurangi suasana pikiran kita. Artinya kita selalu fokus. Nah, secara teknik sebenarnya dari gerakan dari awal tadi, dari menit pertama sampai di sekarang ini, gerakannya kita angkat lutut di atas pusar ataupun sejajar dengan pusar, selanjutnya dilakukan dorong ke daerah dan samsak. Dan catatan yang penting lagi, ketika panjar ataupun salah satu kaki yang masih bertumbuh di tanah itu harus lurus, apa yang tidak kita harapkan lurus sekali di saat menekan samsak ke daerah depan dan juga menahan dari datangnya samsak dari depan itu tidak boleh goyah ya, karena itu akan menjadi suatu kunci ataupun awal daripada gerakan untuk mendorong. Kalau hal tersebut goyah, alhasil nanti pada gerakan dorongan ke depan itu tidak maksimal. Kita juga tambah bisa lakukan dengan gerakan meloncat, dan untuk menambah kecepatan agar kita senang menonton videonya ya, tentu kita melakukan gerakannya akan lebih lincah, lebih cepat, tergantung dari situasi dan kondisi kedatangan samsak ke daerah pertahanan kita. Ya, secara pun dapat saya sampaikan seperti itu teman-teman, semoga ada manfaatnya. Dan bagi teman-teman yang di Pujang yang senang menggunakan media samsak, semoga lah dengan paling tidak sebagai pengalaman pada channel yang sederhana ini, teman-teman akan tergugah lagi menggunakan media samsak, karena penggunaan samsak seperti apa yang saya sampaikan dari awal dan juga beberapa video telah terposting sebelumnya, nah sangat simpel sekali ya, teknik memukul, teknik penggunaannya. Yang penting kita penggunaan samsak tersebut adalah hanya sebagai media. Kita tidak akan berlaku seperti karakter apa, karena sering menggunakan samsak, termasuk juga di usaha selanjut saya suka menggunakan media samsak, artinya bukan harus penggunaan gerak-gerakan tersebut ngawur di tempat lain ataupun di jalan dan sebagainya. Semua hal itu tentu kita bersama-sama kita harapkan kita hindari. Ini adalah suatu gerakan hanya berolahraga untuk memacu ataupun memotivasi diri dengan menggunakan media samsak. Semoga ada manfaatnya, dan juga harapan saya setiap berbagi pengalaman tentu dengan salam ataupun doa, semoga teman-teman kerabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat tuntunan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga sekeluarga teman-teman akan tetap semangat. Dan juga di tahun baru 2025 ini semua teman-teman kerabat saya, baik yang sosial media dan juga yang saya kenal secara langsung ataupun tidak langsung di media, semoga lah sekali lagi selalu dalam keadaan sehat sekeluarga. Dan selanjutnya saya tidak akan menyampaikan tutorial lagi ya, karena secara umum saya sudah sampaikan tadi ya, karena video yang saya buat 20 menit kan kurang lebih.
lagi mungkin 1 menit, 1,5 menitan. Saya akan ataupun teman-teman yang masih menonton di menit ini, saya akan temani dengan musik saja. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa.